hal-hal yang sifatnya mitos di bisnis, bahwa orang itu harus punya uang untuk atau punya modal untuk memulai usaha, itu nggak benar. Dari berapapun uang yang ada di kantongmu atau dari berapapun uang bisa kamu usahakan, mulailah dari sana. Aku dari 50.000 saat itu bisa untuk beli cat semprot sama isinya lem tembak 50.000. Bukan, justru malah ini sebenarnya kalau Jepang punya origami, kita punya ini hot bottles atau daur ulang sama plastik ini. Jadi ikonnya Indonesia. Jadi pengen anak mulai TK, mulai playgroup bisa buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, spesial, pakai telur. Mas Taufik Saguanto. Terima kasih, Mas. Beliau adalah penggerak sosial, juga pengusaha, juga semua nanya lah. Nanti kita bahas banyak hal. Beliau salah satunya sudah pernah tampil di Kick Andy tentang bagaimana mengubah sampah menjadi rupiah. Betul. Nah, itu nanti akan kita bahas, tapi agak kebelakangan aja, Mas ya. Nah, kita akan bahas dulu soal ini, Mas, fenomena flexing. Nah, orang ingin terlihat kaya. Nah, dan yang menggegerkan kan kemarin salah satunya kan tokoh di Malang. Nah, tokoh Presiden Arema dan ya, itu kan banyak menghebohkan lah dunia media di Indonesia. Nah, gimana Mas Taufik menanggapi soal dunia flexing ini? Kok sejatinya saya tuh malah sebenarnya bisa dibilang kontra flexing, dalam artian untuk kita nampak, kita nggak harus kok nunjukin kok kita yang sifatnya materi, kaya, berkuasa. Malah aku itu bagian dari orang yang cenderung pada kekuatan karakter, terus pada karya yang bisa dinikmatin oleh banyak orang. Pamannya kayak aku punya social movement yang sifatnya untuk sustainable environment, untuk lingkungan. Aku malah lebih seneng kenal aku itu daripada kenal aku atau aku Taufik kaya, Taufik pengusaha. Oh, karyanya yang dikenang gitu, Mas ya? Maksudku itu. Karena contoh-contoh orang-orang kaya itu, yang dikenal kaya itu easy to forget, mudah untuk dilupain. Saya jarang nyeritain itu. Contohnya? Ya sekarang gini, ketika kitab-kitab suci bercerita tentang sosok Korun, Firaun, orang yang kaya, berkuasa, dicontohkan sebagai apa? Orang yang ya cuman dikenal karena hartanya. Dan di agama kita jelas itu, ketika kita mencintai seseorang karena harta, 2/3 agama itu dianggap hilang loh. Berarti yang dihargai seseorang itu karena ilmunya, apa yang dia perbuat untuk society. Buat aku itu sih. Harusnya seperti itu, Mas. Harusnya ya? itu. Seperti pendiri Facebook itu kan bukan uangnya kan yang bukan ditonjol, uangnya, tapi karyanya. Itu buat aku. Tapi memang flexing ini lebih gampang sih. Cara instan untuk jadi famous, untuk jadi terkenal. Cara instan untuk menarik perhatian orang. Cara instan untuk mengambil kekayaan, mengambil keuntungan, getting profit, getting rich, apapun. Nah, kenapa masyarakat kita ini, Mas, menerima itu gitu? Sebenarnya flexing itu kan seperti jualan ya? Enggak, kalau buat aku flexing itu, tak jelasin lagi ya. Kata flexing itu flex, kayak orang-orang anak-anak muscle, anak-anak itu bodybuilder itu, fitnessan lah istilahnya, kata orang Malang ya. Flexing itu mamerin gini loh, Pak. Cuman ini yang di flexing adalah bukan ototnya, tapi
kekayaannya itu, have-nya dia. Nah, kenapa masyarakat kita ini ada kaitannya nggak dengan mungkin budaya membaca atau soal peradaban kita, sehingga flexing itu mudah diterima oleh masyarakat kita gitu. Itu gambarnya simpel aja sih, sama kayak ketika kita menerima telenovela itu nggak ada rumah jelek loh, meskipun di negara si pembuat kemiskinannya luar biasa. Film-film India, nggak pernah Anda lihat film-film India mesti semua gemerlap semua. Hidup mereka kenyataannya belum tentu. Termasuk film-film sinetron kita kan mesti kayak punya semua, nggak pernah kerja semua. Ya, jadi kemewahan yang ditampilkan sebenarnya bukan dari sekarang ya, tapi udah lama itu. Bahkan di yang namanya opera sabun itu, jadi karena mereka di kehidupan nyata tidak bakal bisa menikmati itu, jadi mereka menikmatinya dalam visual, tayangan. Ya untuk pelarian sejenak dari kenyataan hidup. Dan itu berbahaya atau malah positif, Mas? Itu kan ya, motivasi orang untuk menjadi kaya, Mas. Flexing itu, Mas. Menurut sampean berbahaya sebenarnya bukan memotivasi untuk orang jadi kaya sih yang bagus. Memotivasi orang untuk jadi produktif. Kalau cuma sekedar kaya itu Anda sekarang sama saya bobol mesin ATM, kita langsung kaya, Pak. Tapi lusa kita ketangkep. Ya maksudnya jangan jadikan kaya itu result, hasil, tapi kaya itu bonus. Jadi nggak kaya pun kita tetap punya sesuatu yang jadi karya kita tetap jadi orang yang produktif. Oke. Nah itu kalau dengan adanya fenomena flexing yang dipertontonkan oleh masyarakat, itu berbahaya nggak untuk remaja, untuk masyarakat? Ya buat aku ini konten halu, Pak. Ini halu, nggak bisa diteruskan. Dan terbukti kan, beberapa konten kreatornya ternyata kan yang ngomong 1 miliar murah banget gitu kan. Ya akhirnya dia dapatkan 1 miliar yang katanya murah banget, ya murah banget lah, orang lu nggak kerja, lu hasil dari melakukan sesuatu yang ilegal. Akhirnya orang menganggap bahwa kaya itu a result, hasil dan tujuan. Yang benar tujuan itu karya, gitu Mas ya? Yang benar kan tujuan tuh yang nggak harus bernilai uang kan, didikan, kebijaksanaan. Tuhan pun tidak mewarisi kita di kitab suci dengan kekayaan. Tuhan sudah menyatakan jelas bahwa kemewahan itu hanya jadi alat untuk bermegah-megah. Itu udah fix, udah jelas, nggak bisa ditawar. Jadi betapa bahayanya ketika orang awam hanya diceritain ekses dari kaya. Kemewahan itu kan ekses dari kaya dong. Efek samping dari kaya itu kan mewah itu kan. Yeah. Ada juga orang yang kaya banget menutupi itu ya ada. Tapi ekses negatif dari kaya itu kan jadi bermegah-megah. Kelirunya orang diajari bukan untuk punya karya atau produktif terus resikonya kaya, tapi kaya itu atau bonusnya kaya, tapi dianggap bahwa kaya itu result, hasil. Kalau lu nggak kaya, lu bukan siapa-siapa. Bahaya, Mas. Sampean saya jadi nggak didengar orang gara-gara kita di rekening saldonya pas-pasan kan ya repot, Mas. Siap. Ada orang goblok, tolol dan nggak layak untuk jadikan contoh, tapi karena dia saldonya banyak, dia bisa menginfluence siapapun,
Bahaya mas. Oke. Nah ini mas, apa itu banyak nggak teman-teman Mas Taufik ini kan ini ya adalah yang salah satu yang punya ini ya Taylor Saguanto yang sangat sangat besar ya untuk Ya Taylor Saguanto itu karya dari orang tua kami gitu, bahwa ya bisa dibilang bahwa Taylor yang fokus di perlengkapan tentara yang eksis mulai tahun 70-an sampai sekarang, bahkan yang pakai produk kita itu presiden, itu kebanggaan sih buat kami. Nah ini kan tentu dengan apa? Kan banyak pergaulan Mas Taufik tentang orang-orang kaya di Malang lah, di Malang atau mungkin di tempat lain. Nah itu yang kaya beneran itu gimana Mas sebenarnya? Kalau kita nggak mengambil contoh yang luar negeri lah, kalau yang di Malang, Mereka cenderung tertutup mas. Kalau bukan karena kita teman sekolah, teman dekat, mereka cenderung menutup. kenapa kira-kira Mas ya? Mungkin dia sadar betul bahwa dia menghasilkan uang besar mas, sehingga ketika dia gampang-gampang memamerkan dirinya, dia harus nyiapin bodyguard mas untuk melindungi dia. Dan temanku kebetulan dia enjoy untuk kemanapun tanpa pengawal, makanya dia nggak perlu mamerin dirinya. Itu menurut saya lebih kaya dari yang itu atau? Insya Allah lebih kaya mas. Oh gitu ya. Ya, aku nggak kagetan mas, karena aku punya temen yang lebih kaya dari itu dan nggak biasa aja. Oke siap. Karena norak itu nggak ada obatnya mas, tambah kaya tambah norak mas. Oke, Mas, ini apa itu tentang ini ya, tentang karya. Nah, ini kan Mas ini ya banyak menggembar-gemborkan tentang menyulap sampah jadi rupiah. Ya. Dan itu kan sama kayak Ciputra kan, bahwa entrepreneur itu bagaimana menyulap sampah menjadi Yes. emas. Yes. Nah, itu bisa dijelaskan Mas. Nah ini sebenarnya sosok Ciputra itu yang benar, ngajarin cara, how. Jadi bagaimana orang itu hal-hal yang sifatnya mitos di bisnis, bahwa orang itu harus punya uang untuk atau punya modal untuk memulai usaha, itu nggak benar. Dari berapapun uang yang ada di kantongmu atau dari berapapun uang bisa kamu usahakan, mulailah dari sana buat karya itu. Pokoknya dengan 50.000, saya punya uang 50.000, ya awali dirimu bisnis dari 50.000 itu. Aku dari 50.000 saat itu bisa untuk beli cat semprot sama isinya lem tembak 50.000. Itu kapan Mas memulai? Tahun 2006. Bisa dilihat contohnya hasilnya Mas? Ya, jadi saat itu uang 50.000 itu hanya cukup untuk beli ini. Sama ini mas, sama isinya aja mas. Terus? Nah, terus raw material produk yang digunakan ini mas. Sedotan mas. Nah itu nanti diolah jadinya seperti apa Mas? Mulai yang paling sederhana kayak gini mas, yang monokrom, sampai yang full color ini mas. Oh iya. Bisa dipraktekin enggak Mas? Bisa, Oke, bisa. siap. Nanti akan saya praktekin. Cukup dengan 2 botol ini. Nah ini dari 2006 sekarang sejauh mana Mas perkembangan? Jadi ini sebenarnya ini aku buat tool ya. Ini aku buat tool. Jadi bagaimana ini bukti bahwa untuk membuat sesuatu yang bisa kita jual, bisa kita hasilkan bahkan lebih mahal dari kita jual barang bekasnya ini, barang mentahnya ini. Cukup aja sedikit kita mau berusaha kok. Pokoknya ini
belum tentu laku Rp50 satu buahnya. Tapi begitu saya potong-potong gini, saya jual lebih tinggi, masa nggak laku? Logika itu aja. Lah ya itu maksud. Apalagi ini dikasih kotak scrapbook gitu. Itu ada yang pernah laku berapa mas paling mahal? Pernah di sebuah seminar ada yang laku 2 juta satu buah botol. Itu dengan modal berapa kira-kira modalnya? Cuma cat semprot sama lem tembak ini aja. Ya mungkin nggak lebih dari 50.000 itu ya? Nggak sampai 10.000 mungkin, nggak sampai 5.000 mungkin. Karena ini kan cuma Rp1.000. Nyemprotnya pun ini satu ini bisa sampai untuk 50 barang. Nah ini dijadikan alat untuk memberi contoh lah untuk generasi kita bahwa tanpa modal pun kita bisa dengan tangan kita sendiri membuat produk dari A sampai Z. Ya. Untuk merubah mental, mindset itu. Sekarang siapapun saya yakin gini, bahkan bela-belain saya mau kerja dulu deh untuk ngumpulin modal, nggak bakal terkumpul, percayalah. Atau ketika terkumpul ya masih kerja terus ya? Yes, banyak. Bahkan sampai akhirnya kerja pun dia tetap nggak bisa ngelepasin diri untuk kerja ke orang. Nah ini spirit entrepreneur yang harus diajarkan ya. Itu maksudku. Kenapa aku ngomong I'm a social movement. Jauh aku nggak punya apa-apa, nggak punya saldo, nggak punya apa. Tapi aku berusaha untuk mati dalam keadaan aku punya didikan untuk society ini. Ini perlu, kenapa perlu mas? Karena apa mas menganggap bahwa pendidikan kita itu nggak mendukung untuk orang bisa mandiri gitu? Betul. Mas? Pendidikan kita sampai hari ini masih operator. Saya dulu jurusan apa mas? Psikologi. Pertanyaannya adalah, sampean kan diajari langsung sudah bertemu dengan pasien. Orang yang memiliki kecenderungan ini berarti ini. Pernah nggak diajari supaya dapat pasien? Nggak pernah dong. Nggak pernah. Sama kayak orang akuntansi umpamanya. Tiba-tiba ada transaksi, masuk debit, pengeluaran, masuk kredit. Ini sampai jadi cash flow segala macam. Ya. Pernah nggak diajari bagaimana perusahaan tersebut punya transaksi? Taunya kan ada transaksi masuk sama keluar. Berarti tujuannya sekolah untuk apa? Jadikan Anda jadi operator apa business owner? Operator. Yes, udah clear. Ini bagian dari mendidik orang untuk nggak jadi operator, tapi jadi business owner atau jadi founder sekalian. Kan nggak salah juga mas, kalau orang menjadi operator Nggak salah mas, ya. nggak salah mas. Tapi ketika semua standar pendidikan adalah disiapkan jadi operator, berarti memungkinkan nggak untuk kita punya banyak founder, kita punya banyak business owner? Kecil mas. Jumlah pengusaha kita berapa itu? Berapa? 2%? Cuman 1,3. Padahal yang bangsa maju itu minimal harus berapa mas? Di atas 5 mas. Kayak Singapura itu mas udah 4-5%. Kita masih 1,3. Itu aku yakin pun ya maaf ya, pasti teman-teman kita Tionghoa yang jagoan. Karena mereka dari awal nggak ada pilihan. Mereka nggak bisa jadi ABRI, nggak bisa jadi TNI, Polri, nggak bisa kan, nggak bisa jadi PNS awal-awal. Ya. Ayo mereka pilihannya cuma jadi apa? Pengusaha atau atlet. Ya wajar mereka jadi duluan, kita kalah. Itu mindset itu sangat penting mas ya. Sangat. Ketika saya ngajari orang hanya dengan botol sampah jadi sebuah produk, aku beli ya berapa katanya gitu. Loh, udah ngomong berapa berarti kan dia sudah punya nilai. Begitu jadi sebuah produk, begitu dia aku tanya, aku beli ya berapa kata dia gitu. Loh, berarti kan dia sudah punya nilai. Dia punya proud atas hasil tangannya. Itu yang buat aku akan merubah dia seumur hidup.
Mas, ini ketika memulai usaha kan tanpa modal yang sampai lakukan. Nah, tapi untuk mengembangkan usaha itu kadang perlu modal, Mas. Nah, itu gimana, Mas? Balik lagi, Mas. Ketika memang kualitas kita bagus, yang mau modalin antri, Mas. Logikanya jangan dibalik. Jangan dibalik gimana, Mas? Cari Sekarang modal dulu. sampai punya langganan, mamanya pecel aja. Padahal pecelnya enak, tapi dia cuman jual satu talam, satu tempat kecil gitu, cuman satu meja. Sampean gemes nggak pengen nambahin modal dia kira-kira? Iya. Ya sudah, Mas, nggak usah dia, Mas, yang cari modal. Orang gemes akan bikin dia gede kalau seseorang itu sudah ahli di bidangnya, kalau sudah spesial. Bahkan ada orang penjual pecel nggak mau, Mas, nggak, saya sudah segini-gini aja. Ya udah, Bu, Ibu, saya beli bumbunya sama peyeknya aja. Ya udah, nggak apa-apa, saya buat bumbu sama peyek aja. Orang akhirnya yang bukain dia cabang. Sampai segemes itu orang. Jadi kita harus menunjukkan karya kita dulu. Betul. Untuk bisa dihargai mahal gitu, Mas. Betul. Jadi jangan gedein kapasitas, Mas, tapi kualitasnya enggak, Mas. Sampai sekarang baru buat produk belum tentu laku, sudah disuruh ngurus perizinan lengkap, Mas. Terus kalau perizinan lengkap ini semuanya ada, terus Badan hukum. Terus mau ngapain, aku tanya? Jualan nggak pernah jualan. Masa kalah sama kecap pewarna kain? Tahu kecap saus pewarna kain nggak, Mas? Yang dibuat di bakso itu loh, Mas. Iya. Sampean yakin tuh the nya keluar? Nggak yakin kan? Tapi sampean makan bakso pasti pakai itu atau pakai saus yang mahal? Pakai itu. Ya udah. Berarti produk itu yang pasti apa? Jalan dulu kan. Sekarang orang minta gampang. Sekarang diriin usaha, besok punya karyawan, lusa punya cabang, Mas. Nggak bisa, Mas. Gitu dong. Kalau kayak ini, Mas, apa? Ya kan lucu. Model-model startup itu yang bakar uang, kayak Gojek. Bakar uangnya sendiri ya, Mas? Aku tanya, Mas. Uangnya orang. Ya sudah, Iya. Mas. Jadi benar mereka ya? Ya bener dong. Bahwa mau uang tuh dibakar, mau disate. Aku tanya sama sampean, uangnya sendiri. Uangnya orang yang gemes, Mas. Aku mau invest ke kamu, gemes. Oh iya, Pak, uangnya terima dibakar. Supaya ini naik. Ya Nadiem tuh loh kan punya perusahaan udah bernilai triliun ya. Iya. Flexing apa? Jangan kagetan, Mas. Pokok sampean lihat di Google 10 pembayar pajak tertinggi sama 10 orang terkaya. Beda. Gini aja. 10 orang Indonesia yang masuk Forbes umpamanya. Terus 10 orang Indonesia yang membayar pajak tertinggi ke negara. Dia masuk di situ nggak? Kalau nggak masuk di situ, anggap yang dia lakukan semua di kontennya dia itu hiburan, Mas. Dia cuma acting kaya. Jadi biar kita nggak kaget-kaget banget. Atau itu Mas, menjadi sarana promosi produk dia. Boleh. Kan sarana produksi, sarana promosi, mau dia jadi pura-pura kaya atau pura-pura gila kan boleh dong, Mas. Iya. Bebas dong. Nggak apa-apa, itu kan dari sisi hiburan aja, Mas. Ada yang berakting baik, semua orang dikasih duit, macam-macam lah, Mas. Ada orang yang buat pertanyaan, yang bisa nyanyiin lagu ini, lagu kelima Anda akan saya kasih 10 juta, kayak semacam kuis. Apapun boleh untuk konten kok. Ya. Cuman jangan percaya banget kalau dia orang terkaya, ini jangan. Bisa dilihat kok. 10 orang terkaya di Indonesia, siapa, sebutin namanya, dia masuk nggak di situ? Kalau nggak ya udah, itu cuman kontennya dia, nggak usah serius-serius banget.
Kan kasihan beliau sampai disuruh klarifikasi itu pesawat siapa. Beliau mau nyewa kan ya nggak salah beliau. Ya. Kan Tapi nggak ngakunya kan beli dia mas. Loh, itu kan konten mas. Oh iya. Kan mungkin saya positif aja, mungkin yang lihat kontennya terlalu baper, dianggap yang beli itu yang replika pesawatnya yang dia bawa itu loh. Yang beli. Mungkin kita yang salah paham. Salah paham ya. Iya. Ya, betul. Jadi nganggap apa yang dilakukan sama konten kreator itu anggap hiburan. Ya bercandaan lah. Bercandaan, bukan ya hiburan lah mas. Konten hiburan, jangan dianggap itu serius. Iya. Kan kasihan beliau. Saat itu beliau tunjukin kalau beliau beli pesawat itu maksudnya pesawat yang beliau pegang miniaturnya itu loh mas. Kita nganggap bahwa itu beli pesawat beneran. Kasihan beliau. Terus beliau harus klarifikasi. Padahal beliau bukan pejabat publik yang nggak perlu klarifikasikan hartanya kan. Iya. Tapi ya kok beliau mau juga klarifikasi, nggak tahu ya niat orang gimana ya. Tapi buat aku kita agak cerdas dikit lah gitu sebagai society. Sip. Oke. Jadi tujuan mas ini nggak mau disebut pengusaha, nggak mau disebut Ya, social movement aja. Jadi bagaimana Menggerakkan masyarakat. sosial ya. Ya termasuk jenengan saya tanya. Kontennya Tugu Media Group bagian dari yang pengen mencerdaskan kehidupan bangsa atau akan meletoikan kehidupan bangsa? Pengen menjelaskan. Iya, itu aja. Nah, itu aja niat yang orang-orang yang masih pengen niat baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini loh yang harus saling menguatkan. Oke, siap. Nggak usah kaget sih, bapak saya ngajarin saya nggak boleh kaget sama apapun kecuali sama satu mas. Sama apa mas? Petasan mas. Kata bapak saya itu mas. Jadi nggak usah kaget, toh pun dia terkaya pun atau kaya banget, dia nggak bakal kok ngasih percuma. Terus kamu dibagiin kayak kamu ahli warisnya, nggak mungkin. Jadi biasa aja. Sip. Oke mas. Jangan halu. Mas, ini kembali ke ini mas ya. Ini sejak 2006 memang tidak ini mas. 2016. 2016. Siap. Sejak 2016 ini ada museumnya atau gimana mas? Museumnya itu awalnya buat nyimpen karya-karyaku sih, yang biar nggak lupa. Nah, di rumah. Pernah juga diajak kerjasama sama beberapa hotel, tempat wisata, tapi lama-lama akhirnya komersil jatuhnya. Aku nggak mau. Oh memang niatnya nggak komersil ya, Nggak nggak diproduksi dengan skala besar. Enggak, bukan. Justru malah ini sebenarnya kalau Jepang punya origami, kita punya ini hot bottles atau daur ulang sama plastik ini. Jadi ikonnya Indonesia. Jadi pengen anak mulai TK, mulai playgroup bisa buat ini. Niatku sih itu. Siap mas, untuk praktek buat bisa dilakukan. Oke, siap. Jadi aku mulai ya. Jadi ini alatnya itu ya cuman gergaji sama ini. Jadi yang pertama kita ambil ini, kita potong ini. Nah. Simpel kok, sederhana banget. Ini kayak orang merangkai bunga. Nih, ini kita. Kalau ini jadi apa nih? Jadi apa mas? Roda. Roda. Nah, kan? Oh gitu. Sama ini kepikiran enggak kan? Nah. Terus ini. Nih. Nah ini karena keras harus digergaji nih. Nih.
Terus tadi kan ada tutupnya nih. Ini jadi apa mas? Iya di mesinnya. Nah, atau mungkin ini kegedean kali ya. Aku kecilin lagi deh. Nah, pakai ini aja. Ini bisa dipakai nanti. Kita manfaatin nih, kita sering lihat sampah ini. Tuh lihat kan, kalau mamanya di pengantai apa di ini kayak gini kan, kita tata dulu, baru kita tanggalin. Nah. Kita tata dulu. Oke. Nih. Nih. Jadi apa mas? Ini jadi mesin mas. Mesin. Nah ini jadi mesin. Nah ini kan kita lupa tadi roda ya. Ini kan roda kan kayak gitu. Roda itu warna apa? Hitam kan? Iya. Hitam dong. Nah roda langsung kita warnain. Langsung kita warnain. Hitam kan? Udah hitam kan? Nah, supaya dia nampak kayak velg gitu. Nih. Kok sama ya? Aku bawa satu merek. Nggak apa-apa mas, asal Ya nggak apa-apa, asal jadi lah ya. asal jadi aja. Nah. Salah bawa. Nih. Berarti ini akhirnya jadi hitam semua dong. Ya nggak apa-apa. Nah ini kan. Nah, kalau ini langsung gini aja mas, dengan satu warna. Satu warna. Ini kan. Ini tadi daripada nggak kepake, kita jadiin knalpot aja sini mas. Jatuhin sama-sama hitam yang tak bawa. Ini aslinya biasanya warna chrome kayak gini. Ini yang tak bawa hitam, ya udah kita hitam semua aja. Nah itu.
Terus tinggal kita bawa ke sini mas. Ini yang buat airnya nanti buat pajang. Nah, tinggal efeknya ini mau gimana, mau ditata gimana. Nah, tinggal pasang. Mas kasih tahu. Ini sendok kan? Iya. Berapa? Garpu kan? Jadi apa ini mas? Biar berwarna. Tadinya kan cuma nggak berwarna kan? Kita buat ini jadi berwarna. Nah, terus kemudian kita buat apa? Kita buat ininya apa, tempat duduknya. Untuk satu produk ini nggak lama mas ya? Nggak sampai 20 menit ya? Nggak sampai mas. Kan sekarang ada dong apa, warna apa namanya, warna mesin warna hitam boleh dong. Tinggal buat lampunya. Sudah jadi mas?
Oh, keren. Ini semuanya dari yang barang-barang ini Mas ya? Sampah mas. Sampah ya? Sampah. Oke. Ini sampean sering kayaknya Mas ya diundang ngisi seminar, ngisi. Iya, dan itu toolkitnya biar gak ngomong teori aja. Pak, bagaimana? Kan pertanyaan klasik itu kan bagaimana mau membuat usaha jika kita tidak punya Modal. Nah, itu pertanyaan klasik banget itu. Itu jawab lah. Ya mulailah jadi pemulung, Dek. Mau nggak Dek jadi pemulung? Nah, pertanyaannya kan itu. Mau nggak jadi pemulung? Gitu loh. Maunya kan sekarang peresmian perusahaan, besok nambah karyawan, lusa nambah cabang. Nggak bisa. Tahun depan kaya raya. Iya, nggak bisa, Pak. Gak bisa ya. Proses Mas ya. Proses. Nggak bisa. Roma pun diciptakan tidak dalam satu malam. Itu kan ilmu orang lama sudah. Bahwa Roma itu tidak diciptakan dalam satu malam. Ya. Dan itu kadang yang ini Mas ya membuat orang lain putus asa ketika Betul, ada betul. proses yang cukup cepat. Gitu. Betul. Tuhan itu nyiapin kita itu gini kok. Kita dibikin keras, hidup kita keras. Nanti ketika hidup kita mewah, kita jatuh pun kita udah siap untuk menerima itu. Yang sering kita lihat kan karena kekayaannya didapat dengan begitu cepatnya, akhirnya norak gitu loh. 1 miliar murah banget, mana ada, tanya sama yang paling kaya di Indonesia deh. 1 miliar bukan murah banget. Siap. Hanya untuk membeli sebuah jam atau membeli sesuatu yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan, hanya sesuatu yang untuk. Oke, ini luar biasa karena ini langsung beliau nggak hanya bicara ya, tapi langsung praktek bagaimana Iya, harus. menyulap sampah menjadi rupiah. Iya, harus. Karena Dan itu harus kita tumbuhkan Mas ya kepada generasi iya, biar orang itu menghargai proses, biar orang itu menghargai kerja keras. Bayangin Mas, Indonesia ini negara dunia ketiga. Kalau kita sudah tidak menghargai pekerjaan, ya contoh sekarang lihat, anak-anaknya petani sudah malu jadi petani. Karena mereka memilih untuk sekolah, terus kemudian dengan dia sekolah, dia kerja di, ya itu, di perbelanjaan Indo-Indo itu. Yang mestinya mereka harus bekerja untuk melanjutkan cita-cita bapaknya jadi petani. Terus petani itu juga bagian dari ketahanan pangan. Negara itu ketahanannya bukan hanya pesawat, bom nuklir, rudal, bukan itu, termasuk ketahanan pangan. Dan sekarang anak-anak kita malu loh jadi petani. Kenapa ya? Karena banyak yang ngerusak mental dan jadi halu kayak gitu. Iya. Anaknya petani udah malu jadi petani, nggak mau, kan bahaya. Oke. Siap Mas, mungkin terakhir Mas pesan bagi milenial untuk sesi ini, sesi terakhir. Silakan Mas. Siapapun dirimu berasal, dari manapun dirimu berasal, berarti itulah kesempatan untuk dirimu itu jadi versi terbaik yang dirimu punya. Kenyataan mamanya aku anaknya petani, ya jadilah petani yang baik. Jangan pernah bermimpi tentang orang lain, Ya. memimpikan Menjadi orang lain. hidup orang lain, Oh, ya. apalagi sampai bermimpi seperti orang lain, bahkan jadi orang lain. Jangan, karena dirimu itu adalah versi terbaik yang bisa Tuhan buat. Jadi nggak usah terinfluensi apapun, tetap jadi dirimu. Jadi bahkan untuk bermimpi jadi seperti orang lain pun jangan, apalagi menjadi orang lain, jangan deh. Oke, siap. Terima kasih Mas Taufik. Siap, Kita sama-sama. banyak belajar siang ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.